Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ujang. Ya, saya orang Sunda, orang Sukabumi. Saya disclaimer dulu nih. Kedepannya saya akan menambah konten saya, dan gak hanya tentang kuliner, tentang suasana pedesaan. Kedepannya saya memang ingin membuat ya konten-konten seperti ini, konten ngobrol, diskusi ya, tentang fenomena di masyarakat, tentang kritik di kerjaan, di transportasi umum ya, yang penting bermanfaat untuk masyarakat, untuk kita semua, untuk bangsa negara. Itu ya, mohon maaf nih kontennya ya begini, masih seperti ini. Yang penting terus konsisten untuk hal yang baik. Ya, ide saya tadi habis nonton, saya langsung biar ide saya nggak terdistraksi oleh konten-konten lain gitu. Ide saya itu tadi habis nonton channelnya Eren Vlog, konten yang suka mereaksi fenomena di Indonesia. Tapi ya konten saya nggak mau seperti itu, karena saya nggak punya keahlian untuk membuat konten yang seperti itu. Terus karena waktu dan kesempatan saya nggak mendukung ya, jadinya saya akan bikin konten yang kayak gini aja. Mohon maaf ya, sederhana saat ini masih begini ya, kedepannya mudah-mudahan bisa lebih bagus juga gitu. Oke. Kembali lagi, salah satu bidang yang saya sukai adalah tentang bahasa ya, bahasa asing, bahasa daerah itu, bahasa pemrograman juga. Tapi ya bahasa pemrograman masih kecil kemungkinan saya bahas. Ini tentang bahasa, tentang budaya daerah di Indonesia kan. Di Indonesia itu kan kaya bahasa budaya. Indonesia itu mampu mempersatukan 718 bahasa daerah, bahkan mungkin lebih, ada yang nggak tercatat ya. Nah, saat ini kan di tahun 2025 ini September 2025 ini lagi terjadi fenomena lagu tak bola balik itu yang viral ke semua ya, ke Eropa, Amerika, Korea, Jepang, semuanya bikin tak bola balik dance challenge gitu. Udah banyak tuh yang mereaksi lagunya, mereaksi tariannya juga. Nah, ada juga channel tuh di tempat tadi malam, channelnya namanya Roomshop, orang Slavia lah pokoknya, bahasanya bangsa rumpun bahasa Slavia, saya lupa aslinya mana. Roomshop, RUMSOV ya. Dia nanya kedepannya kita bahas apa lagi tuh ya, dia kan lagi membahas tentang Menteri Indonesia yang menolak dengan tegas jika Indonesia disebut bahasa Melayu, labeli Melayu ya. Orang dari situ kita tidak usah terlalu capek berdebat dengan orang Malaysia. Orang luar aja udah mengakui dengan telak ya, Indonesia udah diakui sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO ya kan. Ya, udah telak banget gitu. Orang Itali, orang Amerika, orang mana udah jelas yakin, karena data yang kita punya, sejarah yang kita punya itu udah kuat. Nah, terus dia nanya tuh di kolom komentar, kedepannya mau bahas apa lagi ya. Oke, saya kasih saran, bang, bahas
tentang bule aja yang cinta Indonesia, cinta bahasa Indonesia, yang bule yang cinta budaya Indonesia, orang-orang bule yang sukarela berbuat baik untuk masyarakat Indonesia. Kan banyak tuh, ada Londo Kampung, ada Lost Boy, ya kan? Udah banyak lah pokoknya, ada orang Nasimov itu apa tuh ya, banyak pokoknya, yang ada orang Belanda yang belajar silat, ada orang Amerika yang belajar gamelan, belajar suling gitu. Itu fenomena lagi, ada juga orang Sunda tuh. Saya pulang ke Sukabumi naik angkot, kayak pengen aja nih naik angkot kan dari Jakarta, turun di Cibolang ke arah Polsek Cisaat. Saya dengar itu ibu-ibu kalau tahu banget lokatnya, itu lokat asli orang Sunda, orang Sukabumi, tapi ngomongnya maksain pakai bahasa Indonesia dengan temennya. Ya itu tuh waktu pantaunya digeblongin kan, jadi kedengarannya lucu gitu ya. Kalau di daerah dengan orang daerah ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, bukannya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau di daerah, kalau pakai bahasa Indonesia itu akan mengikis bahasa daerah, kecuali dalam kondisi yang resmi seperti upacara, masuk ke kantor polisi, pokoknya kondisi resmi oke, itu pakai bahasa Indonesia. Kalau dalam obrolan sehari-hari pakai bahasa daerah, itu kan itu didukung oleh Undang-Undang Dasar bahwa bahasa daerah harus dilestarikan gitu. Ya, karena bahasa daerah itu adalah fondasi kekayaan Indonesia ya. Itu kalau fondasi jati dirinya hilang ya, Indonesia nggak punya jati diri seperti Malaysia yang krisis identitas. Kalau ketemu orang barat oke, bahasa Inggris gitu. Nah itu mental inferior, bahasa ilmiahnya inferiority complex ya, itu harus dihilangkan, semaksimal mungkin, sesegera mungkin itu. Oke, intinya seperti itulah ya. Kontennya itu aja intinya ya. Mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf di kondisi yang begini ya, dalam kondisi spontan ya, daripada ide saya hilang lagi karena terdistraksi banyak video-video short gitu ya. Mudah-mudahan ya kedepannya saya makin konsisten dengan video-video yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa like, share, komen ya, semoga channel saya makin lebih baik lagi. Oke, semangat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.